Halo Ultra Speed Lovers, kita berdua hari ini mau ngejelasin atau kita mau bikin apa nih? Penjelasan ya? Iya, bore up stroke S-Max 344. Nah, bore up stroke S-Max 344. Apa aja sih barangnya? Kita mau jelasin satu-satu dan pilihan-pilihan apa aja yang ada di market Indonesia saat ini. Kita mulai dari cylinder head ya. Iya. Nah, oke. Ini yang ada di sini adalah cylinder head S-Max 300 atau kodenya di sini B74 ya. B74. Jadi bedanya apa sih B74 ini? Punya portingannya lebih besar dari S-Max 250. Iya. Terus klepnya sama dia ya? Iya. Klepnya berapa? Sama. 28, 22,5. Nah, klepnya dia standarnya S-Max 250 sama 300 sama, yaitu 28, 22,5. Nah, yang membedakan hanya di jalur inlet dan outlet atau exhaust atau intake atau exhaust ya. Kenapa sih lebih milih S-Max 300? Padahal kan kalau S-Max 250 juga kita bisa porting CNC. Iya. Kalau untuk S-Max 250 itu tidak bisa dibikin besar portingannya, karena harus ngelas jalur intake-nya, karena kalau nggak dilas itu akan bolong. Oke, jadi gitu ya. Di head S-Max 250 bukannya nggak bisa diporting, bisa diporting. Kalau portingannya kecil dia nggak akan bolong. Tapi kalau kita mau portingannya besar seperti ini, mengikuti head S-Max 300, dia pasti bolong. Harus ada penyesuaian lagi. Oh, jadi kita harus las dulu untuk supaya bisa menjadi besar seperti ini. Nah, nanti balik lagi ke user. Mau nggak headnya dilas? Kalau mau, ya tanpa harus beli head S-Max 300, ya, bisa jadi head S-Max 300 dengan dilas kan ya? Iya. Oke, ada lagi nggak dari head ini perbedaannya? Kalau nggak salah, exhaustnya lebih kecil ya? Iya. Jalur exhaustnya si S-Max 300 ini, dia ternyata lebih kecil daripada S-Max 250. Jadi, kalau kita ukur benar-benar, baru ketahuan. Oke, lanjut ya. Kita ke ini deh, blok ya. Blok ini di pasaran ada berapa macam ya? Kayaknya lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Jadi ini yang ada di sini adalah merek TDR, tapi kalau di pasaran itu pilihannya ada SRP 75 mili, terus SPD, BRT sama KTC. Jadi ada BRT, KTC, TDR, ya, ukurannya sama ya, 76. Nah, bahannya juga mirip-mirip semua, menggunakan dikasil keramik dengan piston forging. Ya, tapi kali ini di sini untuk alasan tertentu kita mengganti pistonnya dengan piston LHK.
ya. Ya. Bahannya ini bukan forging, bahannya ini casting. Jadi untuk alasan tertentu kita ganti bloknya. Terus kalau 75 SRP, cc-nya jadi berapa? CC blok SRP 75 menjadi 335 cc dengan stroke up 300. Oke, kalau dengan BRT, KTC, dan TDR? Jadi 344 dengan stroke 300. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau 75 jadi 335, kalau 76 jadi 344 atau biasa orang bilang 350. Oke, dari sini lanjut kita ke karkas dulu deh. Karkas ini ada berapa macam? Ada dua. Saat ini ya? Iya. Di Indonesia ini ada dua doang ya? Dengan pilihan OEM stroke up 300, aspek 300. Dan 250 standar ya? 250 standar. Nah, stroke-nya 250 berapa sih? Stroke 250 itu 64,9. Kalau XP 300? 75,9. 75,9. Jadi teman-teman kalau pakai stroke 300 75,9 dengan blok tadi 75 atau 76, cc-nya jadi 335 atau 344. Nah, apa sih yang harus diperhatikan dengan pemasangan karkas ini? Diperhatikan itu ukuran metal duduk ya, harus disesuaikan dengan ukuran crankcase-nya yang ada. Ya, jadi kalau kita baca buku X-Max itu ada disarankan dengan nomor berapa dengan nomor berapa. Tapi kalau kita di sini kita tidak pernah kita bukan hanya cuman baca nomor, tapi kita juga ukur ya, sehingga lebih presisi. Jadi toleransi atau clearance yang kita mau atau yang disarankan oleh buku kita bisa dapetin karena kita ukur. Itu untuk ini ya, karkas. Oke. Yang terakhir, bukan terakhir, ini masih ada beberapa lagi ya. Ini Nokonas apa nih? Billet. Kenapa harus billet? Padahal di luar kan ada BRT, ada TDR. Kenapa USR nih pilihnya ini sih? Karena billet ini kan awalnya itu mentah. Oke. Dan kita custom durasinya. Oke. Dan bahannya juga lebih kuat. Bahan lebih kuat dan bisa di custom. Kenapa harus di custom? Ya karena untuk motor-motor touring ada ukurannya tertentu. Jadi touring menggunakan durasi tertentu. Iya. Harian juga ada. Berarti jadi teman-teman kalau misalkan mau 335 atau 350 dengan custom billet ini kita bisa pilih. Teman-teman bisa request. Saya lebih fokusnya ke touring atau harian. Udahlah, saya nggak pernah touring, saya harian aja. Nah, teman-teman bisa request nanti maunya apa, dan kita bisa menyesuaikan. Oke, yang terakhir apa tadi? Throttle body. Throttle body. Nah, ini dia nih. Ini yang kita mau ngomongin juga nih. Jadi ini S-Max 300 di custom lagi depannya. Jadi ini ada intake 300 dan kita custom lagi depannya. Kenapa harus di custom? Karena ukuran throttle bodinya lebih besar. Kalau pakai standarnya tidak muat. Oke, ini ukuran berapa yang ini? Yang ini 40. Oke, ini 40. Terus kalau nggak salah, kalau standar ini karetnya suka copot nih, teman-teman. Iya. Ya. Jadi sering banget lemnya copot. Jadi kenapa? Makanya salah satunya kita harus custom pakai aluminium dan ininya kita sesuaiin. Ya, karena kalau yang 2,5 dia kecil sekali. Iya. Kalau di porting seperti untuk S-Max 300 itu suka bolong. Oke. Jadi kalau pakai TB-nya, intake ya 250 di porting dengan ukuran size yang gede, dia bolong. Pinggir sini di atas sini bolong biasanya. Ya. Makanya kita pakai X-Max 300. Ini ya kita custom. Ini yang kita custom dan
di porting akan lebih baik. Ya. Oke. Di sini ada salah satu brand yaitu BRT yang kita pakai ya. Iya. Nah, kita jelasin belalainya dulu atau air funnel. Kenapa kita pakai BRT? Karena ini langsung gede ya. Jadi kita udah nggak usah repot-repot cari-cari selang. Udah gitu dalamnya juga licin. Tinggal di custom di box filter standar, langsung masuk. Flow-nya langsung lebih gede, ya kan? Dan harus ada penyesuaian di box filternya. Ya, langsung harus digedein pokoknya. Ya. Tapi teman-teman juga bisa beli yang S-Max 300 punya. Iya. Kalau nggak suka warnanya agak kuning-kuning gini, bukan agak kuning-kuning, emang kuning ya. Teman-teman bisa pakai X-Max 300 yang diameter dalamnya juga besar. Oke, Ada lagi. tapi agak susah nyarinya. Oke, di sini. Nah, kali ini kita pakainya BRT punya. Ya. Supaya kalian tahu, teman-teman tahu, kita Ultraspeed tidak pernah fanatik dengan merek tertentu, ya. Menurut kami, menurut saya, menurut kami, kalau partsnya itu bagus, kenapa enggak kita pakai? Karena kita mencari performance terbaik untuk customer. Kita tidak pilih harus pakai merek apa. Oke, di pasaran TB ini ada banyak mereknya, ya. Untuk X-Max ya, khususnya ada BRT, ada KTC, RPD. ada RPD, dan ada SKL. Ukurannya bervariasi dari 38, 40, 42, dan sekarang BRT keluarin 43. Nah, yang kita pakai kali ini 40, ya. Sebenarnya sih kemarin harusnya beli 43, cuman keburu udah beli 40, ya udahlah kita pakai 40. Ya. Oke. Kenapa sih harus pakai 40, 38 dan sebagainya? Cocoknya di mana gitu? Karena kita udah pernah mencoba untuk 344 cc ini dengan ukuran 40 sampai 42 itu hasilnya itu lebih bagus di TB42. TB42. Iya. Oke. Jadi kalau 40 dia sebenarnya cocoknya buat apa? Akselerasinya sih lebih berasa. Kalau di 42 itu akselerasinya berasa, top speednya juga lebih berasa lagi. Oke, kalau 40 cocoknya di CC 335 biasanya. 335 atau mungkin 300 juga 300 ya. bisa. Kalau 38 itu untuk harian, biasanya sih harian sama cc standar. Oke, kalau harian 250 dikasih 40 boleh nggak? Boleh, bisa aja, tapi untuk settingannya harus disesuaikan lagi. Oke. Berarti nanti ujung-ujungnya ECU bermain ya? Iya. Oke, jadi kalau ECU standar mungkin 38 sudah cukup. Ya, kalau udah mainnya di atas 40 harus ganti ECU. ECU pasti harus bermain. Oke. Yang terakhir kita membahas mungkin RC Mini. ECU. RC Mini sama RC Super 2 ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas RC Mini 5 dan RC Super 2 ya. Iya. Nah, RC Mini 5 cocoknya untuk apa sih? Biasanya Jelasin dong. RC Mini 5 itu cocoknya untuk bore up sampai stroke up sampai 300 cc saja. Karena lebih simple settingannya, dan juga untuk bore up yang tidak terlalu ekstrim juga lebih simple juga. Jadi untuk tunernya juga lebih mudah ya. Lebih mudah. Setting. Nah, jadi kalau sudah yang lebih ekstrim disarankan untuk menggunakan RC Super 2. RC Super 2. Nah, kalau motor ini pakai apa nih? Nanti ini motornya pakai RC Super 2. Oke. Bisa jelasin lebih detail lagi nggak? Kenapa harus RC Super 2? Apa sih yang menyebabkan harus menggunakan RC Super 2? RC Super 2 itu punya settingan parameter yang lebih komplit. Kita bisa setting CC mesinnya, injektor flow-nya,
Dan timingnya juga lebih leluasa. Iya, lebih bebas ya. Iya. Dan satu lagi kayaknya yang teman-teman juga biasanya lupa, kita bisa setting cold startnya, benar nggak? Jadi kalau misalkan menggunakan RC Super 2, biasanya dengan heavy modification di mesin, biasanya akan bermasalah di cold start, dimana pada saat mesin dingin, settingan basah keringnya itu susah buat di idle. Nah, di situ RC Super 2 akan dimainkan settingannya. Kira-kira apalagi yang kita mau bahas nih? Terakhir mungkin CVT ya. Mungkin Saya rasa kalau CVT dan rasio mungkin tergantung nanti saat hasil dyno itu sudah keluar ya. Iya. Dan kita mau arahnya kemana nanti mungkin setelah dyno ya. Disesuaikan lagi. Jadi untuk settingan CVT dan untuk settingan rasio, kita biasanya menunggu setelah mesin semua udah kelar, setelah selesai tuning di dyno kita akan baca grafik. Nah, dari grafik itu akan terbaca kapan kita harus ganti rasio atau apakah kita perlu rubah lagi settingan CVT-nya. Nah, di situ untuk dyno kita bisa baca. Penyesuaian lagi aja sih nanti kalau di nanti tinggal ke lapangan kita tes lagi. Mungkin hanya pergantian roller dan per CVT ya biasanya ya. Biasanya. Itu finalnya ya. Perlu fine tuning dong? Perlu. Oke. Nanti setting di jalan. Nah, dengan RC Super 2 setelah kita finish dyno, setelah kita setting CVT, tahap terakhir kita akan setting di jalan. Tentu bukannya kita kebut-kebutan di jalan ya. Kita lebih fine tuningnya itu lebih di TPS antara 5, 10, 15 sampai 30% biasanya di situ. Iya. Oke teman-teman, ini barusan sedikit pembahasan dari kita berdua mengenai X-Max yang mau bore up atau stroke up dari 300, 335 sampai 344. sampai 344. Nah, balik lagi ke teman-teman semua, mau arahnya kemana? Biasanya kalau kita akan bertanya, teman-teman mau arahnya kemana? Mau harian, touring, atau kebut-kebutan ya? Kebut-kebutan. Oke. Segitu aja. Teman-teman, thank you sudah nonton video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen IG Ultra Speed Racing atau YouTube channel kami. Thank you.